Dan kita langsung berbincang dengan kedua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, dan juga Herman Harun, politisi Partai Demokrat. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Rati. Selamat pagi, ya. Bayu. Selamat pagi, Pak Herman. Salam sehat ya. Baik. Tetap ya, selamat pagi, Rati. Selamat pagi, Bayu. Baik, saya mau ke Pak Fajrul dulu. Pak Fajrul, ini apa yang mendesak untuk segera dilakukan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan? Banyak masyarakat, banyak pihak yang menyatakan kok rasanya pemerintah nggak peka dengan kondisi krisis saat ini. Kemudian mana yang harusnya dijadikan prioritas terlebih dahulu begitu? Selamat pagi Indonesia, selamat pagi juga Pulau Kalimantan. Ratih dan Bayu sudah menonton video dari akun Pak Presiden Jokowi. Sudah? Mungkin sudah ya. Berarti Ratih dan Bayu sudah siap juga pindah ke ibu kota negara baru ini. Ya. Oke, baik. Nanti Ratih dan Bayu kami tunggu di ibu kota negara baru, di mana insya Allah menurut Pak Soeharto Mono Arfa, Presiden Joko Widodo akan melaksanakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI di tahun 2045 insya Allah di ibu kota negara tersebut. Tidak ada yang mendesak, ini kan sudah direncanakan oleh Presiden Joko Widodo sejak periode kedua beliau terpilih. Nah, saya sempat mendampingi beliau ke lokasi yaitu di Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di lokasi yang direncanakan sebagai ibu kota baru. Luasnya 256.000 hektar, sementara kawasan intinya 5.600 hektar. Apakah membebani APBN? Tidak, karena ini hanya 1% anggaran dari APBN yang akan dimanfaatkan. Sekitar 90 triliun, 99%-nya itu adalah dana dari swasta. Jadi 1% APBN ini yang nilainya kurang lebih 90 triliun, itu hanya menjadi pemicu dari kalangan investor swasta untuk datang ke membangun ibu kota baru tersebut. Nah, kenapa juga kita harus membangun ini? Karena ini menjadi bagian dari 6 strategi pendorong transformasi ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi sekarang ini. Nah, dengan upaya pembangunan di Kalimantan Timur, diharapkan bahwa semua selain yang terpenting tentang Indonesia sentris itu yang menjadi kunci utamanya. Jadi upaya agar pembangunan merata di seluruh Indonesia dengan epicentrum pembangunan ekonomi baru itu nanti berada di ibu kota negara di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bang Fajrul, kalau memang tadi hanya 1% ya dari APBN, kan sisanya dikelola oleh swasta, itu nanti bentuk kerjasamanya gimana? Imbal balik ke swastanya itu dalam bentuk apa? Dan apa tender atau bagaimana mekanismenya nanti? Ada beberapa yang disampaikan dari pihak Bappenas sendiri, Pak Soeharto Mono Arfa, bahwa yang sumber dari APBN itu nilainya hanya 90 triliun, kemudian yang lain itu adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Berbagai bentuknya ya, ada kerjasama pemerintah, badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, kemudian semua sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ini betul-betul terutama yang akan terkait dengan APBN itu adalah di klaster pemerintahan, itu terkait langsung juga dengan APBN kita. Sementara ada 6 klaster, 5 klaster lainnya itu merupakan kegiatan yang kerjasama antara pendanaan swasta dan pemerintah dengan badan usaha. Jadi insya Allah ini bukan mengganggu APBN, bahkan membantu agar pertumbuhan ekonomi kita dipandu dengan APBN ini menjadi sumber atau menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi baru. Saya mau ke Bang Herman, kalau bicara soal momentum gitu, groundbreaking 2021 ini sudah tepat? Ya, pertama ya perlu saya sampaikan bahwa pembicaraan terkait dengan pemindahan ibu kota memang bukan hanya di era Pak Jokowi, tetapi di era Bung Karno pernah dibicarakan, di era Pak SBY juga pernah didiskusikan.
Ini saya setuju, persoalan momentum ya. Karena saat ini menurut saya adalah situasinya kurang tepat untuk kemudian memaksakan pemindahan ibu kota. Kenapa? Karena COVID-19 sampai saat ini masih menjadi persoalan. Bahkan terakhir, vaksinasi pun masih menjadi persoalan. Untuk delivery saja sekarang pengadaan vaksinasi masih ada kendala, ada masalah, ada keterlambatan. Oleh karenanya, daripada membicarakan persoalan yang tentu ini bisa menjadi strategi terhadap masa depan Indonesia dengan pemindahan ibu kota. Namun demikian, skala prioritas yang tentu ini harus menjadi fokus pemerintah, yaitu adalah bagaimana penanganan COVID-19 berikut dengan berbagai dampaknya. Dampak ekonominya saya kira luar biasa. Bahkan juga hutang negara kita juga naik terus. Nah, kalau kemudian tadi disebutkan bahwa pemindahan ibu kota ini tidak membutuhkan APBN yang besar, justru saya menghitung bagaimana mungkin nanti ketika pemindahan terhadap eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh ASN yang dibutuhkan, bahkan telah pernah dihitung dengan berbagai skenario. Misalkan pemindahan pada sekitar 300.000 ASN yang sebetulnya jumlahnya 1 juta gitu ya, kurang lebih yang semestinya dipindahkan ke ibu kota baru. Ini juga membutuhkan besaran angka yang luar biasa, antara 400 sampai 450 triliun. Dan tentu kalau tadi berbicara masalah prolegnas, ya prolegnasnya sudah masuk dalam prioritas 2021. Dan ini menjadi RUU nomor 28. Dan tentu ini juga harus dijelaskan kepada publik, karena selain RUU ini memang memberikan landasan untuk pembangunan ibu kota baru, juga disebutkan ini adalah sebagai rancangan undang-undang Omnibus Law. Ya. Ini juga harus diterangkan dulu sehingga clear persoalan landasan hukum terhadap pemindahan ibu kota negara. Bang Herman, kalau Anda menyebutkan tadi ini permasalahan momentum gitu di tengah ada pandemi COVID. Katakanlah misal memang tetap groundbreaking dan prosesnya berjalan dimulai 2021. Ilustrasinya bagaimana dengan penanganan pandemi COVID-19 kita? Kalau itu yang menjadi alasan tadi Bang Herman. Tadi saya sudah sampaikan bahwa semestinya fokus kita adalah kepada penanganan COVID-19. Dan bukan hanya COVID-19, tapi dampaknya. Bahkan pertumbuhan kita masih minus gitu ya. Oleh karenanya, sampai kapan sesungguhnya kemampuan negara untuk bisa memperkuat fiskal sehingga betul-betul mampu untuk mewujudkan ibu kota negara. Ya, Bang. Kita memang bukan dihadapkan kepada setuju atau tidak setuju, bukan itu. Tapi dihadapkan kepada rasional tidak sih hari ini ataupun tahun ini untuk kita memaksakan pemindahan ibu kota itu. Kalau memang Anda bilang tadi kan memang sebenarnya ada sesuatu seperti pandemi COVID-19 yang harus ditangani begitu ya. Tapi target dari Menteri PPN atau Kepala Bappenas, kalau dihitung-hitung nih ya kabarnya ditargetkan akan tidak begitu lama lah RUU ini disahkan menjadi undang-undang. Karena hanya 34 pasal. Kemudian RUU ini diperkirakan kurang lebih membutuhkan waktu 68 hari setelah DPR reses. Ya. Sampai saat ini saya sudah juga memantau, saya kebetulan juga adalah anggota Badan Legislasi. Sampai saat ini prolegnas prioritas nomor 28 terkait dengan RUU tentang ibu kota negara, yang juga catatannya adalah Omnibus Law, belum kami terima dan belum kami pelajari. Ini menjadi inisiatif pemerintah. Dan jika menjadi inisiatif pemerintah, tentu nanti daftar inventarisasi masalahnya adalah dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR. Oleh karenanya kami juga belum bisa membaca seperti apa sebetulnya yang akan menjadi arah tujuan pemindahan ibu kota itu sendiri. Karena sampai saat ini kan prioritasnya adalah membangun istana. Kemudian bisa untuk melaksanakan upacara 17 Agustus. Oleh sebab itu saya kira selain kepada tadi dikatakan fokus dan prioritas anggaran yang semestinya adalah untuk penanganan COVID, kemudian dampak ekonomi, vaksinasi yang sampai saat ini juga belum memberikan kepastian kapan bisa selesai. Kapan dampak ini bahkan dampak pandemi COVID ini akan berakhir.
Ya. Kita sudah belok membicarakan yang lain. Bagaimana dengan penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang Oke. juga masih membutuhkan anggaran besar? Ya, ada beberapa poin tadi Bang Bagaimana Ridwan dengan sudah jalan menyampaikan, kereta cepat? Nah, ini artinya banyak sekali beban fiskal negara yang Ya, tidak bisa oke. dianggap enteng oleh Pak Oke, Fajrul. karena momentum terkait tadi hanya ya betul, kebutuhan karena itu, tadi kan ada gitu. meng-highlight juga soal momentum ya. Nanti kita minta respon dari Bang Fajrul, tapi kami jeda terlebih dahulu ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.